Izin Ustaz. Iya. Ustaz, Hanafi izin. Ini ada adik kita yoga ini naik. Masya Allah. Silahkan. Assalamualaikum Bang Yoga. Assalamualaikum Dek. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Kak. Assalamualaikum Kak. Kak. Assalamualaikum Kak. 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 Assalamualaikum Kak. Ada orangnya nggak bisa berkata-kata, nangis dia. Kak. 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 Oh Kak. Halo. Kak. Yoga. Kak, aku sayang samamu Kak. Jadi Ngobrol lah kalian. Yoga ngobrol lah kalian ngobrol. Oh signalnya tuh. Oh signalnya merah. Udah Yoga segera ketemui kakaknya aja. Besok lah malam ini lah. Ya. Iya Yoga. Kau anak laki-laki, kakakmu juga muslim dan kau harus bersatu sama kakakmu Yoga. Karena Al-Quran sudah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi sayang sama akan dibiarkan. Kasihan Yoga kakakmu, temui kakakmu. Cobaannya pasti lebih berat, kalau kau berdua pasti kuat Yoga. Jangan kau tinggalkan kakakmu Yoga. Kakak sayang samamu Dek. Kakak sayang samamu Dek. Maafin aku Kak ya. Kakak sayang sama kamu. Terus aku berdoa. Terus aku berdoa untukmu Kak. Tapi Allah mengabulkan doaku di malam ini. Ini semua berkat doamu Dek. Allah mengabulkan doaku Kak. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Telah kau kabulkan doaku ya Allah. Ku panjatkan doa setiap malam untukmu Kak, untuk mama, untuk keluarga Kak. Aku pergi Kak, jauh di sini untuk ini. Bisa aku Kak bicara lu.
Iya deh, ini semua karenamu deh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Insyaallah. Gurunda izin, jelasin dong soal akhlakul karimah. Aku juga mau minta maaf nih sama Adek Yoga ya. Kemarin-kemarin mungkin ada hilap-hilap kata ya, Adek Yoga ya. Saya pribadi minta maaf. Ya, sedikit boleh menambah Pandi sebelum turun. Silakan itu, silakan. Terlalu mewek kali saya kalau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masya Allah. Untuk ini saya panggil adik ya. Saya rasa iyalah saya lebih tua. Ya, Olan. Masya Allah, selamat ya dek. Terakhir kita diskusi yang kemarin. Selama ada perdiskusian di antara kita, saya pribadi sendiri meminta maaf kalaupun ada salah kata, hilaf kata yang membuat kamu sakit hati. Tapi terlepas dari itu, saya bersyukur kepada Allah. Allah mendengarkan doa yoga, ya. Memang Allah tuh baik. Allah baik ya, mampu membolak-balikkan hati manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu betul. Ya seperti ini memang. Makanya saya bilang yang paling dahsyat itu adalah doa. Betul itu, doa. Jadi yang dialami yoga dengan Olan ini juga ya seperti itu juga yang saya alami ketika alhamdulillah keluarga saya semua tuh masuk Islam. Jadi untuk adik saya Ola, semoga istiqomah ya, selalu tegar menghadapi nanti yang namanya ujian dari Allah, tetap bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Tunjukkan sebagai seorang wanita muslimah, apalagi kepada orang tua kita. Saya dengar ibu yang masih hidup ya, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan doa yoga, doa Olan, ibunya juga nanti akan memeluk agama Islam. Apalagi Doana ya Allah. iya, apalagi ibunya sekarang saya dengar lagi sakit. Mudah-mudahan ya sebelum Allah memanggil ibunya Olan, ibunya yoga itu sudah mengucapkan kalimat syahadat ya dek. Doakan kami semua yang di sini yang berjuang untuk mempertahankan akidah kita ya dek. Saya itu saja. Saya kalau lama-lama di sini juga tidak tahan saya. Itu saja deh ya. Sama-sama deh. Ya, mungkin kita pernah saling adu mulut. Ya buat Bang Andi, saya juga minta maaf. Pak Nafi, Bang Jibril, Bang Zuma, Pandi, yang semua di sini saya minta maaf. Ya, mungkin selama ini saya buta, saya dibutakan. Oke, saya izin turun. Jadi saya Bang Dio, Bang Handi, Bang Jibril, Ustaz. Kalian semua pada habis tisu kan? Masya Allah. Sama dengan saya aja. Ngeri Bang, saya ya Allah, saya bilang yoga, masya Allah, kau punya doa yoga, dijabah Allah betul, dijabah. Nora, saya potong supaya nggak terlalu tisu banyak habis. Tadi kan Gurunda Zuma bilang ditawarin berapa tadi Olan? 150 ya. Dan untungnya dia nggak terima karena kata Bang Zuma kalau diterima bisa buat nikah. Masalahnya isunya ke saya, kalaupun saya terima nggak ada perempuan yang mau, masalahnya sama dia. Ini nggak diambilnya. Pandila Mungkin juga ya. Pandila yang dibully. Aduh.
Oke, saya turun semua guru-guru saya, Masya Allah. Semoga selalu sehat ya. Olan juga ya adekku ya sayang. Ya semoga selalu sehat ya Dea. Salam buat ibu, salam buat semua yang di sana. Doa Olan mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Deolan yang 25 orang atau lebih yang kemarin itu, lupakan, ikhlaskan saja. Itu aja sih, nggak usah ada dendam di antara mereka, ikhlas aja. Itu sih. Saya nggak dendam, Bang. Saya nggak dendam, cuma di situ saya merasa berdosa. Selama ini saya buta, saya dibutakan oleh, nggak bisa saya berkata, Bang. Serius. Ya, Gurunda mungkin mau masuk, mau menyampaikan sesuatu. Biasanya ada hal. Silakan Gurunda. Mungkin jauh dari perangkat kali kan. Bang Zuma itu jauh dari perangkat. Ya, Bang Handi, gimana? Kita lanjut dialog, Bang Handi. Itu ada Bang Dio. Assalamualaikum, Bang Dio. Iya, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, aku lanjut nangis dulu bentar. Nggak kuat aku. Sumpah Allah ya, aku tuh dari tadi bang, perhatikan bang. Aku izin ya Kak Olan, aku izin sampaikan kisah Ikrimah, boleh Kak Olan? Boleh, boleh. Jadi teman-teman, bentar. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Jadi beliau ini adalah orang yang paling benci kepada Rasulullah SAW. Benci sekali beliau. Nah, jadi malam ini tuh aku tuh ingat kisah itu, walaupun Ikrimah laki-laki ya, beliau sahabat, bukan sahabiah, sahabat laki-laki. Kan Kak Olan ini kan aku sering dengarkan begini begitu, apalagi kalau sama Bang Zuma ya, aduh. Pokoknya aku kalau lihat itu adalah geram aku. Nah, ternyata kisah-kisah yang seperti ini terulang lagi. Kak Olan ini malam ini subhanallah masuk Islam, mirip dengan Ikrimah. Ikrimah itu teman-teman, saking bencinya dia dan dia tidak mau masuk ke dalam Islam, dia pergi teman-teman, kabur dia ke Yaman, tapi naik kapal laut. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu terjadi guncangan ombak yang sangat besar. Jadi ada beberapa riwayat dalam hadis itu, orang-orang bilang begini, ini kalau mau selamat, akhlis, kata mereka, ikhlaskan doamu, ucapanmu. Maka dia nanya, Ikrimah nanya, maksudnya apa ini? Apa yang harus aku katakan? Kata orang-orang di kapal itu, Qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Yang barusan tadi Kak Olan ucapkan. Apa kata Ikrimah? Ma harabtu illa min hadza. Aku enggak kabur dari Mekah sampai di kapal ini ya kecuali dari kalimat ini. Dia benci sekali dengan kalimat itu. Tapi justru kalimat itu masuk ke dalam hatinya. Dan ini yang kita dapatkan. Kisahnya Kak Olan ini hampir mirip-mirip seperti itu. Bagaimana kemarin kita dengar perseteruannya dengan adiknya sendiri. Subhanallah. Ternyata istrinya Ikrimah ini sudah duluan meminta kepada Nabi Muhammad SAW izin. Kenapa? Karena istrinya sudah masuk Islam duluan. Nah, beliau katakan kepada Nabi Muhammad SAW, Ikrimah itu suamiku tuh kabur karena dia takut dibunuh. Karena kan sudah Fathu Mekah. Sudah pembebasan kota Mekah waktu itu. Jadi dia takut. Kata Nabi Muhammad SAW, huwa amin, dia aman. Tenang aja, dia aman. Saya jamin dia aman. Maka disusullah oleh istrinya sampai ke sana. Dia sampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, sungguhnya aku telah ketemu dengan Muhammad dan aku sudah sampaikan ke dia dan dia mengatakan kamu dijamin amanmu.
Kata suaminya Ikrimah mengatakan, apakah kamu menyatakan, ini panjang ya teman-teman ya hadisnya ya, aku langsung inikan aja, terjemahkan aja. Apakah kamu sudah sampaikan ke beliau? Iya, aku sudah sampaikan. Apa katanya? Kamu aman, kata dia. Akhirnya datanglah mereka berdua. Begitu datang Ikrimah radhiyallahu anhu, maka dia ceritakan, apa benar demikian? Kata Rasulullah SAW, apa yang disampaikan kepadamu? Katanya, Anda menjamin keamanan saya. Kata Nabi SAW, iya benar, anta amin, engkau adalah orang yang aman. Dijamin keamanannya. Langsung di waktu itu juga kata Ikrimah, ya Rasulullah, apa yang engkau serukan? Apa yang kau minta? Apa yang kau serukan? Kata beliau SAW, adu'uka, aku mengajakmu, aku menyerumu kepada antashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa taf'al wa disebutkan satu-satu, dihitung. Aku menyeru kepadamu, hai Ikrimah, ucapkan, persaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah, dan hendaknya engkau melaksanakan salat, menegakkan zakat, dan seterusnya di rukun Islam. Saya nggak sabaran menghadapi orang Kristen yang mutar-mutar begitu ya. Joseph, kamu buka mic-mu, tolong kamu jelaskan ke kami. Menurut kamu, Yesus bukan Tuhan. Maka Yesus itu siapa? Menurut pandanganmu Yesus itu apa? ya udah. Pencipta atau ciptaan? Lanjut. Nah, Mikana naik Mikana. Hatua sama Uni yuk Mikana. Ngapain kau nyimak-nyimak terus komalku? Si Mikana mana berani diskusi sama saya. Oh, Dia gitu sudah ya? mengatakan, iya dia sudah bilang bahwa bapak dan anak adalah bapak adalah anak, aku adalah dia adalah aku. Bapakku ternyata diriku, aku. Elo lama sabaktani ternyata artinya adalah aku. Mengapa kau tinggalkan aku? Ketika Bunda Maria melahirkan Yesus, Bunda Maria sekaligus melahirkan Bapak. Ketika Bunda Maria menyusui Yesus, Bunda Maria sekaligus menyusui Bapak. Itu kata Mikana. Sama aja sesatnya sama Tritunggal. Baik kau Mikana. Kok takut kau? Sama-sama kalian perempuan kan? Mana berani dia sama saya itu. Nggak berani dia. Udah lama dia menjauhi saya itu. Blunder lah dia. Orang muslim awam aja dia blender, bukan blunder lagi, blender dia. Mikana. Takut mencret si Mikana. Mencret Undang lah. lagi kau Mikana. Ya, gimana? Ayo diam dulu Mbak kau. Khalifa? Nggak ada isi kau. Kosong. Tak apa-apa kamu dari tadi Joseph. Tak apa-apa serius, buang-buang waktu. Ini Mikana Udahlah silakan. Joseph ya. Mikana, naik silakan. Mana berani Mikana. Satu pertanyaan dari Mikana aja lah. Kalau dia nggak, dia paling bertanya nanti pertanyaan yang dia pelintir dari terjemahan itu. Ya Kalau udah kita dua. nggak Gini mempelintir. Uni. Kita kasih dia peluang. Dia 2 pertanyaan, Uni 1 pertanyaan gimana? 1001 pertanyaan saya nggak usah bertanya ke dia. Si Mikana itu ke saya cuman Mikana sudah bilang. Mikana itu bagi saya adalah jemaat awam. Bagi saya Mikana itu cukup untuk bertanya saja. 1001 pertanyaan dari Mikana. Saya nggak perlu bertanya sama Mikana. Udah jelas kok dia menuhankan bapak yang adalah anak, anak adalah bapak kok. Doktrin itu aja udah blunder. Di Tritunggal mana terima dia. Orang di Tritunggal aja dia dibuang, Ada di apalagi bawah di dia. Islam. Ngintip-ngintip dia di bawah. Mana berani dia diskusi Gini sama aja, saya. gini aja. Nanti aku transfer lah Mikana naik ya. Diskusi sama Uni nanti aku TF. Nanti DM ya. Nggak berani dia. Diam Saya dulu, Kak bahkan Jose. bisa. Saya bahkan berani membayar Mikana untuk mau berdiskusi sama saya loh. Kan saya udah tantang. Saya yakin ya, kalau saya buka hadiah, itu bakal banyak tuh. Bu Hajayanti itu akan kasih uang 1 juta itu, ya. Belum lagi Pak Akizia itu. Akan mereka bahkan mungkin kalau dikumpulkan uang untuk membayar Mikana, Agatha, Lina Wijaya mau diskusi sama saya. Yakin saya Kak Rosni pun akan mau bayar itu. Bakalan ada sampai 25 juta itu terkumpul ya. Yakin saya satu hari saya berani mengatakan akan saya kumpulkan uang 5 juta untuk Agatha, 5 juta untuk Mikana, 5 juta untuk Lina Wijaya. Dalam satu hari bisa saya kumpulkan untuk mereka kita bayar bertanya saja ke kita. Ke saya. Bayangkan loh betapa saya itu butuh mereka bertanya ke saya untuk membuktikan ketololan mereka. Cobalah, pada takut semua menghadapi Uni. Datang jemaat awam kayak Yosef ini, aduh.
Nah, Yosef, kalau Bang Zuma di atas ini kau dibilang lagi, kau turun cari pendetamu, colok pantatnya, jilat. Muslim banget. Untung gak ada Bang Zuma. Kalau ada pasti disuruh. Muslim. Oh iya, muslim banget ya. Muslim itu tegas ya. Muslim Iya. itu mengatakan kotoran itu bau Jadi- dan mengatakan bahwa permata itu indah. Muslim itu begitu loh, tidak boleh berdusta. Kalau kotoran itu dikatakan wangi, itu pendusta. Jadi muslim itu Ya, kalau bertemu syukur. kotoran dibilang bau, 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 bau. Nggak ada ceritanya muslim itu mengatakan bahwa kotoran itu wangi. Jadi Ada. jadi menyuruh orang Gitu. mencium pantat seperti Fandi itu tadi. Nggak disuruh pun dilakukan kok sama kalian kok. Buktinya itu kalian lakukan. Coba kamu lihat. Bahkan pendeta mencolok pantat anak-anak kecil itu Jangan banyak. jangan begitulah Mbak Uni. Loh, Itu sebenarnya Gini citra loh, Anda sendiri. satir, metafora itu untuk Anda menyadarkan. sendiri. Ah, nanti. mulai dia ini curhat ya. Ah, Udah, Joseph kamu curhat aja sama Mama Dede ya. saya kan pertanyaannya belum selesai. Bingung Pertanyaannya saya sama kan belum kalian selesai. kalian ini. Dari tadi kamu itu saya suruh bertanya. Oh, bertanya ya. Oke. Ya terakhir ya, Oh, terakhir ya. bertanya ya. Terakhir ya. Astagfirullahaladzim. Jadi ibu pengembala itu gini teman-teman, kesulitannya apa? Kesulitannya adalah bersabar. Dan itu yang paling saya tidak bisa menghadapi mereka. Karena mereka udah tua bangka. Kalau anak kecil nggak apa-apa bersabar. Terakhir ya saya tanya ya. 1001 pertanyaan kan saya suruh. Oke. Pertanyaan terakhir. Islam itu tidak paham apa yang dimaksud Tuhan dalam agama Kristen, itu aja. Itu bukan pertanyaan, itu pernyataan. Membedakan antara pertanyaan dan pernyataan aja kau nggak bisa, Joseph. La haula Oh wala gitu quwwata illa ya. billah. Ya oke, itu bagus. Terus pertanyaannya itu kan pernyataan dulu kan. Sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya, Hei, mak. kalau misalnya Islam itu sudah beda. Misalnya Tuhan di dalam Islam apa? Apa ini Joseph? Tuhan dalam Islam apa? Iya. Tuhan itu adalah kata bahasa Indonesia yang menjewantahkan terjemahan dari kata ilah, God, dan juga sembahan. Maka Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah yang disembah, yang menciptakan langit dan bumi, pencipta yang tidak diciptakan. Itu makna umum di bahasa Indonesia, Joseph. Oh, itu Tuhan ya. Ya, itu Tuhan. Tapi kata Tuhan sendiri sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Karena kata Tuhan itu kata hiperkorek dari kata Tuhan. Oke. Tuan itu artinya apa? Penguasa. Tuan Fandi, penguasa Komal ini. Dia pemilik Komal ini. Dia tuan, dia kurios di Komal ini. Tapi kalau merujuk kepada Allah, Allah itu adalah ilah, sembahan, yang disembah, mengabdinya. Esensi di mana makhluk mengabdi kepada dia. Oh, Pemilik, begitu. Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Pemelihara, pemilik, penjaga. Rabbun. Alamin, alam. Bukan Oke. Robun keledai, Robun satu rumah, Robun satu lobang, Robun satu perempuan. Bukan. Rabbul Alamin. Dia adalah pemilik, pemelihara, penjaga alam semesta. Ya. Ketika Kristen mentuankan Yesus, salahnya di mana? Arti kata Tuhan itu apa? Karena menurut orang Kristen mayoritas, Tuhan atau kata Tuhan itu artinya pencipta yang tidak diciptakan. Nah, sekarang dari tadi saya tanya, kamu itu memahami, kan itu yang saya tanya. Memahami kata Tuhan itu apa? Bukan pencipta yang diciptakan. Silakan kamu jelaskan dulu. Kan saya sudah jelaskan kaidah bahasa. Kamu yang saya ingin tahu makna Tuhan dari tadi kamu bicara Tuhan. Saya sudah jelaskan perspektif Islam. Sekarang saya tanya, perspektif kamu apa kata Tuhan itu? Jawabannya ya sama lah Mbak Rifa. Astagfirullahalazim, kalau sama. Sekarang pertanyaan saya adalah Yesus Tuhan atau tidak? Ini orang dari Yesus itu Tuhan. Tuhan.
Kau tahu tidak, kata Tuhan itu adalah hiperkorek dari kata Tuhan. Tadi kata Tuhan itu nggak ada. Iya. Orang Kristen Tuhan. membedakan antara kata Tuhan dan Tuhan Sedangkan- dengan menambahkan huruf hanya. Jadi kata Tuhan itu sebenarnya kesalahan sebut dari kata Tuhan. Jadi sebetulnya Tuhan dan Tuhan itu sama. Paham? Antara ikan dan ikang. Tapi kemudian secara terminologi dipisahkan. Kenapa? Karena memang ada kurios dan teos dalam kitabmu. Kurios merujuk kepada sama seperti Sayyid. Teos merujuk kepada pencipta yang tidak diciptakan. Kau sepakati saja dulu. Satu pertanyaan terakhir, dan saya tidak mau bertanya lagi kepadamu. Pertanyaan terakhir ini, kalau kau tidak bisa Iya. menjawab dengan baik dan benar, saya sudah selesai denganmu ya. Saya masuk ke Ya, ranah oke. juru selamat. Oke, mari, ya. Pertanyaanku adalah, menurut kau, Yesus Tuhan bukan? Selamat siang, lonte-lonte. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ya. Tadi kau bilang yang Tuhan adalah Bapa. Inilah bukti kamu tidak konsisten. Tadi kamu bilang yang Tuhan adalah Bapa. Sekarang Yesus adalah Tuhan. Kan Maka Anda apakah sendiri yang Yesus itu jelaskan. Ini orang emang bener. Oh gini deh. Coba kamu sekarang cek jam berapa sekarang? Di tempatmu jam berapa sekarang? Enggak lihat jam. Masih buka, saya tanya. Masih buka Uni, masih buka. Ya, Lanjut. sekarang kalau seandainya kamu masih ini, coba kamu minta tolong sama ibumu antar ke psikolog dulu atau psikiater. Mudah-mudahan masih ada yang bisa menerima. Coba kamu tanya, apakah ada kesalahan di dalam otakmu? Atau mungkin coba kamu jedotin kepalamu 3 kali. Mungkin kamu lagi mabuk kecubung gini. Saya nggak ngerti. Dari tadi obrolanmu nggak jelas ya. Udah ya. Lanjut Fandi. Entah apa lah Bang Joseph ini. Bang Joseph udah makan kau Bang Joseph? Belum Bang. Lagi nunggu ini. Aduh, makanlah dulu kau makan. Sebenarnya Arifa itu sudah bagus menjelaskan Tuhan. Tuhan sudah dijelaskan Tuhan ini. Tidak butuh penilaian Terus, kamu. Saya bukan lagi ujian sama dosen ya. Kamu nggak ada. Bentar. Saya tidak peduli. Bentar dulu. Ah, ya sudah bagus nggak bagus. Jangan Sabar. pernah menilai saya karena kamu lagi sedang tidak diizinkan menilai saya. Tugasmu di sini bertanya. Ya, emang kamu siapa? Saya sudah emang kamu dosen saya. Saya emang lagi ujian sekarang. Ada apa sih si Joseph ini? Joseph, tolong. Mungkin kalau kamu punya istri, orang tua, tolong minta tolong sama keluarga terdekat untuk mohon antarkan ke psikolog atau psikiater. Saya tidak sanggup mengobati ya. Saya diagnosa pakai gelang ungu ya. Joseph pakai gelang ungu. Bagi saya kamu sudah pakai gelang ungu ya, Joseph ya. Silakan. Teman-teman mohon yang kalau punya kerabat psikolog atau psikiater tolong di DM beliau ya. Mudah-mudahan beliau sadar apa yang beliau ucapkan. Dan tonton Rifa MOW untuk menyaksikan kenapa saya diagnosa kamu pakai gelang ungu ya, Joseph. Kamu tonton ulang Rifa MOW. Tadi dikatakan Yesus bukan Tuhan, sekarang Yesus adalah Tuhan. Mungkin ada sesuatu cedera masa lalu yang membuat kamu seperti ini ya. Dan saya tidak mampu mengobati. Saya angkat tangan, bagi saya kamu sudah wajib pakai gelang ungu ya. Sudah wajib menunggu keranda aja alias ambulan ya. Mungkin yang lain bisa mengobati. Silakan yang lain. Silakan Fandi. Kalau ada yang lain naikin yang lain. Mungkin Fandi mau berupaya untuk menyembuhkan, silakan. Nggak bisa si Joseph ini disembuhkan. Nggak bisa disembuhkan. Ini sudah sakit parah si Joseph ini. Oke, ada Jirax ini Kristen atau Muslim? Jirax. Aku orang Islam nih. Ini Uni ini orang kampung aku nih. Silakan Bang. Ya. Nih, aku neng. Ya. Awak cuma nengoknya nih ya. Keluar nih turun nih. Ya, di bawah aja. Ya bawah lah. Nggak usah ikut. Awak ikut. Siap. Anu aja. Ya udah, Bang, Jadi saya terima turunkan ya. kasih. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang lain Uni, cuman yang ini yang ada. Ya biar dia di sini aja belajar. Oke, kita masuk ke kaidah juru selamat. Materi saya hampir selesai. Teman-teman, nanti materi ini akan kalian dapatkan di mesia.org beserta penjelasannya
Insya Allah bermanfaat buat antum semua. Hati-hati dengan diksi-diksi yang kita gunakan dalam kaidah beragama, karena ada bahasa agama, ada bahasa yang tidak ada kaitannya dengan agama, tapi secara umum itu ada. Hati-hati. Makanya dalam Islam itu kosakata Al-Quran itu sangat banyak. Ada kata din dan milah. Kenapa digunakan kata din dan milah? Inilah detailnya Islam ya. Jadi kenapa kita tidak perlu menggunakan kata juru selamat buat Nabi kita? Nanti saya akan kasih data. Dan kenapa kita tidak perlu mengatakan bahwa Allah adalah juru selamat? Karena ada istilah yang lebih indah, lebih luas, dan lebih tepat untuk Allah. Dan ini akan kalian temukan nanti di mesiah.org materinya. Ini saya sedang mengumpulkan materinya teman-teman. Dan menariknya di website saya adalah, website saya ketika teman-teman membaca itu teman-teman mendapatkan daftar pustakanya ya. Contohnya begini ya. Misal kalau sedikit promosi dulu ya Fandi ya. Ini untuk teman-teman muslim sendiri nih. Contohnya begini ya. Kalian akan ngelink langsung ke website atau situs yang saya jadikan sumber. Jadi saya mengumpulkan sumber. Contoh gini ya. Kalau teman-teman misalkannya sedang ingin berdiskusi tentang satu materi yang full ya. Materinya itu ada tentang Islam dan Kristennya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi meringkas. Saya sudah ringkaskan. Contoh seperti ini. Asal muasal kata Islam dan Kristen. Contoh ya. Nih, kita kasih contoh. Asal muasal katanya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Di sini yang membedakan antara website saya dengan website orang lain adalah, pertama, teman-teman saya kasih footnote atau daftar pustakanya di sini ya. Contoh. Nih, rujukannya di sini langsung ya. Abu Al-Husain Ahmad Ibnu Faris Ibnu Zakaria, selanjutnya disebut Zakaria dalam sebuah ini rujukan. Kalau dia tidak ngelink, tidak warna merah, dia tidak bisa diklik, maka itu buku atau jurnal yang memang tidak ada di Google. Tapi kalau dia ngelink, nah ini contohnya nanti saya bikin ngelink ya. Kalian klik akan merujuk kepada Al-Quran yang ada di Google, diinjek Google. Nah, itu juga saya buat seperti ini. Contoh, ini saya kasih KBBI Juru Selamat. Nanti teman-teman akan klik langsung menuju kepada KBBI. Jadi ketika kalian berdiskusi teman-teman langsung dapat sumbernya langsung dari website situs yang valid. Dan teman-teman tahu kan kalau saya itu tidak terlalu suka dengan situs-situs yang tidak terpercaya. Nah, jadi insya Allah saya upayakan sumber-sumber dari mesiah.org ini sumber-sumber yang valid, yang bisa dipercaya ya.